Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Febri. Hari ini kita akan belajar materi tentang Sirah Nabawi ya. Artinya belajar tentang sejarah Nabi Muhammad ya, dan pelajaran ini akan Ustazah lakukan untuk beberapa kali pertemuan agar kalian lebih mengenal siapa Nabi kalian ya. Jangan sampai kalian lebih mengenal artis TikTok, kalian lebih mengenal artis-artis yang ada di televisi seperti itu, tetapi kalian melupakan Nabi kalian dan sejarah Nabi kalian. Padahal yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itulah yang harusnya menjadi teladan kita, yang harusnya menjadi panutan kita dalam melakukan kegiatan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran untuk hari ini ya, jangan lupa bagi kalian yang belum like video Ustazah ya, kemudian yang belum subscribe yang ada tanda merah di bawah, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel itu Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi hari ini adalah tentang kisah Nabi Muhammad ya. Ustazah yakin pasti kalian sudah mengetahui Nabi Muhammad itu siapa ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang diutus Allah untuk umat manusia ya. Jadi tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang itu akan dijaga Allah dan terus kekal hingga hari kiamat ya. Nah, Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. 12 Rabiul Awal atau pada kalender Masehi kita itu disebut dengan tanggal 20 April 571 Masehi ya. Nah, jadi 12 Rabiul Awal atau 20 April 570 Masehi. Nah, kemudian ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah ya. Ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya sekitar 3 bulan, kemudian ayahnya wafat ya, ayahnya meninggal dunia. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir, maka Nabi Muhammad adalah sebagai seorang yatim karena tidak memiliki lagi ayah. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, kan ada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu sangat sayang sekali dengan Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad itu lahir, beliau sangat senang sehingga menggendong Nabi Muhammad dan membawanya keliling sampai masuk ke Ka'bah. Kemudian bersyukur kepada Allah dan menamai bayi mungil tersebut dengan nama Muhammad, yang artinya adalah orang yang terpuji. Nah, kemudian tahun kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal itu juga disebut sebagai tahun gajah ya. Perlu kalian ingat, disebut juga sebagai tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada peristiwa yang sangat besar yang terjadi di kota Mekah, yaitu peristiwa tentara bergajah ya. Jadi tentara bergajah yang dipimpin oleh pasukannya Abraha ya dari Yaman itu hendak menyerbu kota Mekah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengirimkan burung ababil yang membawakan batu panas dan melempari Abraha dan pasukannya, sehingga mereka mati bergelimpangan dan batallah rencana mereka untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah ya. Nauzubillah. Dan peristiwa tentara bergajah ini Allah abadikan sebagai pelajaran untuk kita ya. Allah abadikan dalam surat Al-Fil ya. Kalian bisa lihat nanti terjemahannya. Di situ luar biasa sekali bahwasanya rombongan yang akan menghancurkan Ka'bah itu langsung Allah musnahkan ya. Luar biasa. Nah, kemudian bagaimana ketika Nabi Muhammad kecil? Nah, jadi ketika Nabi Muhammad masih bayi itu di kota Mekah, ada kebiasaan penduduk kota Mekah itu kalau misalnya ada anak yang baru lahir itu disusukan kepada wanita yang ada di dusun ya, di dusun atau di desa seperti itu yang ada di kota Mekah, agar anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang sederhana dan bisa menghirup udara yang segar seperti itu ya. Nah, kemudian orang yang menyusui Nabi Muhammad yang pertama jelas ibunya ya, yaitu Aminah. Nah, tetapi
Kemudian setelah Aminah ada juga seorang wanita yang menyusui Nabi Muhammad. Dia adalah bekas budak. Budak tuh kalau zaman dulu kasar ya. Jadi sejenis babu yang tidak dibayar, yang tugasnya hanya bekerja seperti itu. Jadi bekas budaknya Abu Lahab. Nah, itu namanya Suaibah. Suaibah inilah yang menyusui pertama kali Nabi Muhammad. Nah, setelah Suaibah maka ada lagi perempuan yang menyusui Nabi Muhammad yang bernama Halimatus Sa'diyah ya. Kalian ingat bahwa Halimatus Sa'diyah itu tidak sengaja ya mengejar kudanya seperti itu, kemudian masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, kemudian dia melihat seorang bayi mungil ya, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian menawarkan kepada ibunya Nabi Muhammad, Aminah, bahwa dia berkeinginan untuk menyusui Nabi Muhammad, dan kemudian disetujui oleh Aminah. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad setelah disusui oleh Suaibah, maka kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah ya. Nah, Halimatus Sa'diyah ini kemudian menyusui Nabi Muhammad dan menjaga Nabi Muhammad hingga umur 4 tahun ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, tugasnya ya, materinya sampai di sini, tetapi tugasnya, jadi tugasnya yang pertama seperti biasa mencatat. Kemudian tugas yang kedua ya, kalian buka buku paket kalian. Kalian buka buku paket kalian ya. Nah, mudah sekali di halaman 97, buku paket kalian yang biasa, halaman 97, ada bagian A dan bagian B ya. Itu kalian kerjakan. Kalau ada bukunya seperti biasa kalian langsung kerjakan di sini. Kalau tidak ada bukunya kalian bisa kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Itu saja materinya hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalian harus mengingat materi Nabi Muhammad ini ya, kalian harus mengingatnya karena nanti ada waktunya kalian akan menampilkan cerita ya. Jadi kalian akan menampilkan cerita seperti kalian di kelas 5 dulu ya. Jadi bercerita di depan kelas, tapi nggak di depan kelas ya. Kalian akan bercerita di rumah kalian seperti itu sambil berdiri. Nah, jadi saran dari Ustazah, kalian harus mencicilnya dari sekarang, menghafal tentang kisah Nabi Muhammad, daripada nanti sudah dekat waktunya Ustazah suruh tiba-tiba atau dadakan dan kalian belum hafal kan. Jadi cemas juga ya. Jadi mulai dari sekarang silakan kalian hafalkan. Sebenarnya menghafal kisah Nabi Muhammad itu adalah wajib ya bagi kita, karena kita harus mengetahui sebenarnya tentang kisah Nabi kita itu ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, mudah-mudahan kalian paham. Ustazah doakan semoga kalian sehat selalu. Ustazah doakan semoga kalian jadi anak yang soleh dan soleha, terus rajin belajar ya, jangan lelah, jangan berhenti, jangan putus asa. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.